Puji Tuhan, selamat malam Elohimers. Kembali kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan untuk bersekutu berjumpa dengan Yesus Kristus, kekasih jiwa kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan, mataku tertuju padamu Tuhan. Biarlah Engkau membimbing kami Tuhan, menuntun dan menyertai kami dalam setiap jalan-jalan Yesus. Haleluya. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, amin Tuhan, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Nyanyikan lagi, mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu, Segenap hidupku, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. berbicaralah Engkau bagi kami malam hari ini Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau, oleh sebab itu malam hari ini kami persiapkan hati kami untuk kembali ditaburi oleh firman-Mu, dan kami akan masuk lebih lagi untuk menyembah Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar, supaya firman yang kami baca, yang kami terima, itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Allah di dalam 2 Tawarik pasal 20. Ya, 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat 37. Tetapi kita tidak akan baca secara keseluruhan, tetapi di sini saya akan membagi 3 bagian dari apa yang akan kita baca pada malam hari ini di pasal 20. Bagian yang pertama langsung saja, yaitu mengenai berdoa dan berpuasa. Kalau kita tahu dari ayat yang pertama sampai ayat 19, ini adalah satu peristiwa bagaimana Bani Moab, Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat pada saat itu bersama-sama sepasukan orang Meonim. Nah, saat itu waktu mereka datang hendak menyerang,
Raja Yosafat, yaitu kerajaan Yehuda saat itu. Raja Yosafat waktu mendengar berita ini, responnya adalah dia menjadi takut. Dia menjadi takut, dan di dalam ketakutannya dia mengajak seluruh Yehuda untuk berdoa. Dia berdoa dan kemudian juga berpuasa. Dia ajak seluruh Yehuda untuk berdoa dan berpuasa. Dan singkat cerita, saat mereka berdoa dan berpuasa, ada satu nubuatan yang terjadi saat mereka berdoa. Dan nubuatan itu disampaikan oleh seorang namanya Yahasiel, seorang Lewi dari Bani Asaf. Dan dia berfirman, Tuhan berfirman melalui Yahasiel, dikatakan bahwa janganlah takut. Ayat 15 dan ayat 17 bagian B situ dikatakan, janganlah takut sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. 17b juga mengatakan, janganlah kamu takut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Jadi di sini diingatkan bagian yang pertama, ketika mereka berdoa dan berpuasa, ketika mereka tahu akan diserang, mereka ambil keputusan untuk berdoa, berpuasa, mencari pertolongan Tuhan. Dan ketika mereka berdoa, ada nubuatan. Dan Tuhan ingatkan, jangan takut. Itu yang pertama. Yang masuk bagian yang kedua, di situ di bagian yang kedua kita akan melihat, di sini saya simpulkan, yaitu menyanyi untuk Tuhan. Kenapa saya katakan menyanyi untuk Tuhan? Jelas dikatakan di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-20 sampai ayat 22. Kalau kita baca ayat ini, bahwa keesokan harinya ketika pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa, Raja Yosafat ini mengangkat orang-orang yang ada, orang-orang Yehuda tersebut tadi, beberapa orang dia pilih untuk menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Jadi kalau dalam terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa ada satu paduan suara. Mereka bernyanyi, bersorak, memuji Tuhan. Jadi ini adalah strategi yang Tuhan pimpin dalam kehidupan Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda pada saat itu. Jadi strateginya adalah mereka mengangkat pujian kepada Tuhan. Nah, saat ada nyanyian dan sorak-sorak, apa yang terjadi? Tuhan mengadakan apa? Kekacauan di tengah-tengah tentara musuh. Tiba-tiba mereka saling membinasakan satu sama lain. Pihak Bani Moab, Bani Amon menyerang pegunungan Seir, yaitu mereka sepasukan Meonim tadi. Mereka saling menyerang Meonim. Kemudian setelah mereka menyerang Meonim ini, sepasukan Meonim, kemudian Bani Amon dan Bani Moab saling menyerang. Mereka saling bunuh satu sama lain. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan gitu ya. Begitu banyaknya pasukan, ada 3 bangsa ini. Mereka saling serang, menyerang satu sama lain, dan mereka semua binasa. Hanya dengan cara mereka memuji Tuhan. Nah, dari bagian yang kedua ini kita melihat benar bahwa ada kuasa di dalam pujian. Peperangan, kesulitan, goncangan yang kita alami saat ini, tetap ada pujian, nyanyian, dan sembah bagi Tuhan. Saya percaya ada kuasa di dalamnya. Nah, bagian ketiga, bagian terakhir secara singkat saya sudah menyimpulkan. Nah, bagian yang ketiga ini yang paling saya sangat kita harus perhatikan ya, bagian yang ketiga ini. Ini sangat penting bagi kita. Nah, bagian ketiga ini adalah hidup dalam kekudusan. Kalau bagian yang pertama berdoa dan berpuasa, kemudian menyanyi itu Tuhan. Yang ketiga hidup dalam kekudusan. Kenapa? Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 35 sampai ayat 37 saya akan baca. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahasia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahasia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Esion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya. Karena engkau bersekutu dengan Ahasia, maka Tuhan akan apa? Merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Kalau dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup dikatakan menjelang akhir hidup dari Raja Yosafat, ia bersekutu dengan Ahasia Raja Israel yang sangat jahat. Raja Ahasia ini adalah anak dari Raja Ahab ya. Raja Ahab ini adalah Raja Israel. Dan kita tahu background dari Raja Ahab ini gak ada yang baik. Semua jahat. Dia adalah penyembah berhala. Dia menyembah Baal. Banyak kejahatan yang dia lakukan. Dan anaknya Raja Ahasia ini tadi juga mengikuti jejak daripada ayahnya. Nah, jadi singkat cerita, kita sudah baca tadi bahwa Raja Yosafat dia bersekutu dengan Raja Ahasia. Nah,
Waktu dia bersekutu dengan Raja Asia ini, bersekutu yaitu bersahabat dalam apa? Dalam membuat kapal-kapal pada saat itu untuk berlayar ke Tarsis. Di ayat ke-37 ada satu nubuatan datang kepada Raja Yosafat secara khusus. Nabi Eliezer bernubuat dengan mengatakan, karena engkau bersekutu dengan Ahasia, maka Tuhan akan apa? Merobohkan pekerjaanmu. Apa arti di sini? Perhatikan Bapak Saudara, artinya adalah Tuhan tidak mau kita kompromi dengan namanya dosa. Tuhan tidak mau kita kompromi dengan kejahatan. Jadi jangan beri celah sedikit pun untuk kita kompromi dengan dosa. Kalau kita melihat dalam Yakobus pasal 4 ayat keempat, kalau kita melihat dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan, Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan siapa? Dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya apa? Musuh Allah. Ada yang di sini mau jadi musuh Allah? Kita nggak mau jadi musuh Allah. Oleh karena itu malam hari ini diingatkan kepada kita, kalau kita tidak mau menjadi musuh Allah, kita jangan bersahabat dengan siapa tadi? Dengan dunia. Kita jangan kompromi dengan dosa. Kita jangan berkompromi dengan kejahatan. Nah, pada saat malam hari ini, kalau kita melihat dari perikop pasal 4 ini sudah jelas di situ dikatakan dalam pasal 4 dalam Yakobus pasal 4, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ada satu nasihat yang luar biasa yang boleh kita lihat, bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan. Karena di situ jelas dikatakan kalau kita bersahabat dengan dunia, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Jadi pada malam hari ini, jangan sampai kapal hidup kita. Perhatikan, kita melihat tadi kisah daripada Raja Yosafat. Ketika dia bersekutu, bersahabat dengan Raja Ahasia, Tuhan apa tadi katakan dalam nubuatannya? Tuhan akan merobohkan pekerjaan. Perhatikan, saat kita kompromi bersahabat dengan dunia ini, jangan sampai kapal hidup kita. Perhatikan, jangan sampai kapal ini berbicara kehidupan kita. Kapal ini juga berbicara rumah tangga kita. Jangan sampai kapal itu menjadi pecah dan tidak bisa berlayar. Karena apa? Karena kita kompromi dengan dosa. Apalagi kalau Tuhan sampai merobohkan apa yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang kita bangun, apa yang sudah kita bangun di dalam Tuhan, itu dirobohkan oleh Tuhan. Karena apa? Kita kompromi dengan dosa. Kalau kita lihat dari contoh Raja Yosafat, bagian pertama dia lakukan sesuatu yang sangat baik, rohani. Dia berdoa dan berpuasa. Waktu dia tahu ada masalah, dia datang kepada Tuhan. Yang kedua, kemudian dia mengangkat satu pujian, nyanyian, dan mereka dapat kemenangan lewat nyanyian yang mereka naikkan kepada Tuhan. Ada kuasa dalam pujian, tapi jangan lupa bagian yang ketiga ini, jaga hidup kita dalam kekudusan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pada malam hari ini ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi ya, yang dapat mengganggu kekudusan kita. Gadget, terutama itu gadget Bapak Ibu Saudara ya. Wow, banyak cara. Gadget itu bisa memberikan hal yang positif, tapi juga memberikan hal yang negatif, tergantung kita menggunakannya. Berapa waktu yang lalu saya lupa namanya aplikasi apa gitu ya. Ada teman, dia orang seberang sebenarnya, bukan seagama dengan kita. Satu kali saya ngobrol dengan dia, saya kaget sekali ya. Saya lupa nama aplikasinya itu apa. Jadi aplikasi ini bisa, dia itu dapat jodoh dari situ. Saya bingung, loh kok bisa? Dan dia bisa percaya dengan aplikasi online ini, dia dapat pasangan hidup dan dia langsung ambil keputusan dia menikah. Karena dia ikutan dengan temannya, jadi dia bergaul dengan temannya yang juga seperti itu kayak gitu ya. Dan akhirnya dengan dia ambil keputusan untuk menikah, waktu saya dengar cerita teman saya ini, rumah tangganya nggak jadi baik. Dapat pasangan yang nggak tahu juntrungannya dari mana, nggak kenal begitu baik, karena secara online Bapak Ibu. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam dunia ini. Wow, pada malam hari ini, jangan beri celah sedikit pun. Ingat, jangan sampai kita beri celah sedikit pun sehingga kita hidup tidak lagi kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat
di dalam ayat yang ke-10 dalam Yakobus pasal 4 Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 maksud saya akan bacakan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Hal yang menarik di sini adalah waktu Tuhan bernubuat melalui seorang nabi yang bernama Eliezer. Yang menarik di sini adalah Tuhan gak berlama-lama, langsung Tuhan tegur si Yosafat ini. Dan cara menegurnya, Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Benar, kapalnya pecah. Jadi kalau saudara, Bapak Ibu terlanjur mungkin melakukan sesuatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan, malam hari ini kembali kepada Tuhan. Makanya di ayat 10 di ayat yang ke-6 dalam Yakobus pasal 4, kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar. Asal apa? Kita datang dengan kerendahan hati, enggak dengan kecongkakan. Maka kasih karunia Allah yang lebih besar itu akan memulihkan hidup kita. Bahkan di ayat 10 dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10 juga dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Malam hari ini jadi perenungan bagi kita kembali kepada Tuhan. Kalau engkau sudah terlanjur mengalami sesuatu hal yang terpuruk karena engkau jatuh di dalam dosa, kembali kepada Tuhan, kembali. Karena di dalam ayat 6 Yakobus pasal 4 tadi dikatakan, kasih karunia Allah yang lebih besar, yang lebih kuat itu akan memulihkan hidup kita. Malam hari ini saya tidak tahu, sebenarnya saya pengen mempersiapkan yang lain, bukan ini Bapak Ibu ya. Tetapi begitu kuat Tuhan bicara di hati saya tentang kekudusan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sangat muak, Tuhan sangat jijik dengan namanya ketidakkudusan kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita sudah memuji Tuhan, kita berdoa, berpuasa, tetapi bagian yang ketiga ini penting. Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan. Pelihara, jaga hidup kita. Jangan kita bersahabat dengan dunia ini. Kalau kita bersahabat dengan dunia ini, berarti kita musuh Allah, Bapak Ibu. Seperti saya katakan tadi, ada yang mau jadi musuh Allah, kita gak mau Bapak Ibu. Ingat, jangan beri celah sedikit pun. Jangan buka celah sedikit pun. Engkau yang berkeluarga rumah tangga, saya mendengar ada kesaksian dari sidang jemaat Tuhan. Rumah tangganya hancur. Ada perselingkuhan. Malam hari ini, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Kasih karunia-Nya yang besar, yang begitu kuat, akan memulihkan Anda. Asal kita mau datang dengan kerendahan hati, bukan kesombongan, bukan dengan kecongkakan. Ketika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan Anda. Puji Tuhan, malam hari ini sebagai kesimpulan, kita tidak hanya mencari Tuhan saat keadaan kita mengalami kesulitan, sehingga kita berdoa, kita berpuasa, kita menyanyi menyembah Tuhan. Tuhan, tolong saya mengalami kesulitan. Tetapi ketika engkau diberkati Tuhan, ketika Anda diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan kekristenan kita, tetap hidup dalam kekudusan, tidak kompromi dengan dosa, dan tidak bersahabat dengan dunia ini. Jangan sampai kapal hidup Bapak Ibu Saudara, rumah tangga kita hancur karena kita beri celah untuk iblis bekerja. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang setia, ada malam hari ini untuk menjamah setiap kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau memulihkan kita, Tuhan mau mengangkat kita dari lumpur dosa untuk kembali kepada Allah yang hidup. Dia memberikan kasih karunia yang begitu besar, dianugerahkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Mungkin engkau yang belum mengenal Tuhan malam hari ini, belum mengenal keselamatan yang dari Tuhan, terimalah Yesus Tuhan. Dia memberikan kasih karunia yang besar, dianugerahkan kepada Anda, dan kau mengalami satu keselamatan yang dari Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus malam hari ini menjamah setiap kita.
Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus menyelidiki setiap hati kami, para hamba-hamba-Mu, kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Mungkin kami pribadi lepas pribadi, suami, istri, semua kami umat-Mu tanpa terkecuali Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Apakah sampai saat ini kami masih mengasihi Tuhan? Apakah sampai saat ini kami masih mencintai firman-Mu, merindukan Engkau, melakukan firman-Mu? Kiranya Roh Kudus menolong kami, menolong setiap kita, untuk kita senantiasa hidup di dalam kekudusan-Nya, tidak memberi celah sedikit pun dosa masuk dalam setiap hidup kita, rumah tangga kita. Biar kiranya kita mau bersahabat dengan Yesus, dengan Allah kita yang baik. Haleluya, haleluya. Mari setiap umat Tuhan kita datang menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kemurahan Tuhan, kasih karunia-Nya yang begitu besar ada bagi setiap kita malam hari ini tanpa terkecuali. Tangan-Nya yang kuat akan menopang kita. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kami bersyukur memiliki-Mu Tuhan. Haleluya. Serindu setiap jemaat Tuhan malam hari ini. Kita mulai introspeksi setiap pribadi kita, lepas pribadi. Kita mau katakan, selidiki aku Tuhan. Apakah aku masih mengasihi Engkau Yesus? Kalau ada mulai kasih-kasih yang mulai tawar, malam hari ini berseru kepada Tuhan. Biarlah kasih-Mu diperbaharui di dalam Tuhan. Ada roh yang dibangkitkan, kasih yang dipulihkan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau selalu berikan kami kesempatan demi kesempatan untuk kembali kepada Engkau dan dipulihkan. Oleh karena itu kami datang malam hari ini dengan merendahkan hati kami di hadapan Engkau Yesus. Amin, amin, amin. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Nyanyikan lagi, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, amin, amin, betapa baiknya Engkau Tuhan yang tak pernah haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, haleluya, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, Engkau yang membimbing kami Tuhan, ada di jalan-Mu. Oh Yesus Tuhan, pegang tangan kami Yesus, bawa kami di dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Hanya bagimu Yesus pujian kami. Bilang Kau dapati kami tetap setia kepadamu Tuhan. Kami menjadikan Engkau sebagai sahabat kami Tuhan. Kau dapati kami tetap setia di hadapan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau yang beri kami kekuatan Tuhan. Engkau yang memberikan kami Roh Kudus untuk kami senantiasa ada di jalan-Mu, di kehendak-Mu Tuhan.
Kau selidiki setiap kami Tuhan, Kau yang menyelidiki hati kami Yesus. Haleluya, haleluya, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya, besar kasih anugerah-Mu, lebih besar Tuhan, lebih kuat. Kami bersyukur memiliki-Mu Tuhan. Glory, glory, glory Yesus. Kami puji nama-Mu Tuhan. Setiap kita yang hadir pada malam hari ini, tidak ada yang kebal dengan namanya dosa. Saya, bahkan kita semua, tidak ada yang kebal dengan namanya dosa. Tapi malam hari ini kita boleh belajar dan kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Kita mau jaga hidup kita dalam kekudusan-Nya Allah. Mungkin kau seorang yang melayani Tuhan, kau yang suka berdoa. Biarlah bagian yang ketiga ini tetap jaga hidup kita, pribadi lepas pribadi, supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tetap didapati setia, dilihat maupun tidak dilihat kita tetap setia. Dan kita tahu bahwa Allah kita, Allah yang maha tahu, Dia melihat setiap pribadi kita lepas pribadi, apa yang kita perbuat dalam sehari-hari kita, apa yang kita lakukan. Karena itu malam hari ini semua terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Nya. Kita datang merendahkan diri di hadapan Yesus. Maka Tuhan akan meninggikan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib kasih-Mu Tuhan, ajaib rancangan-Mu. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah Engkau. Shakaralabaharalabayaralabaya sharalabaya share. Kami datang berseru menyembah-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan, Kau yang kami perlu, Kau segala-galanya, hanya Engkau Tuhan. Shakaralabayaralabaya shikiaralabayaralabaya share. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau. Haleluya, haleluya. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Yesus. Kami berseru menyembah Engkau Tuhan. Ada kasih-Mu, ada kekuatan-Mu Tuhan, ada kebaikan-Mu mengalir, mengalir ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Shakararabaharalabaya, shakararabayaralabaya share. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami bangga memiliki-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Engkau Allah
Allah yang setia. Kami menjadi sahabat-Mu Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau Yesus. Karena kami tahu hanya di dalam-Mu Tuhan kami akan menemukan hal-hal yang besar, hal-hal yang indah yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Untuk kami semakin hari semakin diperbaharui di dalam Engkau Yesus. Hati dan hidup kami semakin dipulihkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak menjadi orang Kristen yang biasa saja Tuhan. Di akhir zaman ini bila kami memiliki kekristenan yang militan di hadapan Engkau, yang sungguh-sungguh di hadapan Engkau Tuhan. Engkau yang menolong setiap kepala rumah tangga ya Tuhan. Sebagai imam dalam rumah tangga Tuhan memberkati ya Tuhan. Kau beri kekuatan, Kau berikan pengurapan yang baru Tuhan. Berkati setiap para ibu rumah tangga, anak-anak ya Tuhan. Mertua, menantu, anak-anak muda Tuhan. Kami berdoa kiranya kasih karunia-Mu yang besar itu Tuhan dicurahkan dan dianugerahkan kepada setiap kami Tuhan. Dan kami mau kembali kepada Engkau, merendahkan diri di hadapan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Amin Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Nyanyikan sungguh besar Tuhan. Amin, amin, amin. Pengorbananmu bagiku
kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang Kau curahkan bagi kami. Kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan, dan kami percaya malam hari ini ada kuasa-Mu. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terseleli bagiku. Amin. Sungguh indah. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan, hanya Engkau Yesus, kami sembah Engkau. Hanya di dalam-Mu ada pemulihan, ada pemulihan. Di dalam-Mu Yesus kami menyembah, kami menyembah Engkau. Kami percaya malam hari ini Tuhan ada kuasa yang terjadi saat kami menyembah Engkau Tuhan. Ada hati-hati yang dipulihkan, diperbaharui di dalam kasih-Mu Tuhan. Dan kami buka hati kami bagi Engkau Roh Kudus malam hari ini berkarya Tuhan. Jamah, Engkau jamah ya Tuhan. Amin, 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 amin. Engkau yang kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu besar Tuhan, tak pernah berubah cinta-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Amin, amin. Jesus. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Tuhan Allah yang sanggup, Tuhan Allah yang berkuasa. Dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Amin, amin, amin. Ya lalaba, ya lalaba, ya syakara lalaba, ya syakara. Biar tangan kemurahan-Mu Tuhan ada menjangkau setiap umat-Mu malam ini Yesus. Ajaib, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syakara rabahara rabaya, syakara rabaya, ya rabaya, rabaya, ya rabaya, ya rabahara rabaya. Mulai Engkau berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai Engkau berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan mau berfirman bagi setiap kita malam hari ini, secara pribadi, lepas pribadi. Syakara rabahara rabaya, ya rabaya, syakara rabaya, jamah Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Ya rabaya, syakara rabaya. Engkau yang berbicara kepada umat-umat-Mu Tuhan, meneguhkan, menguatkan, memulihkan, membangkitkan iman kami, kasih kami dipulihkan dalam hadirat-Mu Tuhan.
Ampuni kami seluruh umat-Mu, ampuni kami seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Malam ini Tuhan, biarlah kasih-Mu yang besar itu menguduskan kami Tuhan. Sehingga kami senantiasa layak di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak dapat menjauhi Roh-Mu Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan Engkau ya Roh Kudus. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, mengalir di tengah umat-Mu Tuhan, mengalir di setiap rumah umat-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau Allah yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada menolong kami untuk kami kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Untuk kembali kepada kehendak-Mu yang sempurna ya Tuhan. Indah rabatakara lalabaya lalabaya sikina lalabaya. Ya rarabahara lalabaya sikina lalabaya. Baik Tuhan, Engkau baik. Ya rarabaya sikina lalabaya. Kiara lalabaya lalabaya sikina lalabaya. Kami mau bersahabat dengan Engkau Tuhan. Ampuni kalau kami melakukan apa yang tidak Kau kehendaki ya Tuhan. Pernah melakukan kompromi dengan dosa. Ampuni kami Tuhan. Kau yang memulihkan kami Yesus. Setiap kami jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, Kau memulihkan kami Tuhan dengan kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Baik Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yesus, Yesus, Yesus. Kami percaya malam hari ini Tuhan, ketika kami buka hati kami bagi Engkau Yesus, sungguhnya Engkau akan mengerjakan sesuatu yang baru bagi kami. Ada harapan, ada kemenangan Tuhan. Bahkan pemulihan terjadi dalam pribadi kami, lepas pribadi, kapal hidup kami ya Tuhan. Tidak dihancurkan atas keteledoran kami, atas kesalahan kami. Tapi kami tetap menjaga kapal hidup kami. Dengan kami menjaga kekudusan kami Tuhan sebagai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang mau berharap kepada Engkau, yang mengandalkan Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan. Kami percaya malam hari kami semua Tuhan, tanpa terkecuali ada dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami buka hidup kami untuk Kau jamah. Dan ada kuasa yang bekerja di dalamnya ya Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, mengalir jamahan-Mu Tuhan. Oh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini Kau bergerak di tengah umat-Mu Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang berharap berseru kepada Engkau. Kami percaya tangan Allah yang
berkuasa dan menopang kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Tuhan yang besertaku, amin. Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang, amin. Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Nyanyikan lagi di hadapan Tuhan. Tuhan yang besertaku, amin, amin. Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang. Tuhan bekerja bagi kami malam ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh mengambil bagian di dalam doa saat ini, kami percaya bukan secara kebetulan ya Tuhan, kalau kami menyaksikan doa ini secara online. Karena Tuhan mau berbicara secara khusus dalam hidup kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan malam hari ini kami mau terima pemulihan dari Engkau. Ketika kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau, maka Engkau akan meninggikan kami Tuhan. Engkau mengangkat kami, membawa kami kepada rencana Allah yang sempurna, rencana Allah yang besar. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus bekerja, menjamah melawat setiap kami pribadi lepas pribadi, anak-anak muda ya Tuhan, orang dewasa ya Tuhan, tanpa terkecuali. Kiranya kuasa kasih-Mu ada menguatkan kami hari demi hari. Dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan, banyak hal yang dapat membuat kami menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi biarlah kami tetap punya komitmen untuk sungguh-sungguh ya Tuhan. Tidak membuat firman-Mu itu gugur. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca itu tidak gugur. Firman-Mu itu dihidupkan dalam hidup kami Tuhan. Supaya iman kami Tuhan tetap kuat, tetap bertahan di tengah situasi dunia yang bergejolak di akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Setiap rumah tangga demi rumah tangga, berkat dari Allah, dari Bapa yang di surga boleh menyertai setiap kepala rumah tangga ya Tuhan. Berikan hikmat, berikan urapan yang baru Tuhan. Kiranya Kau terus membaharui kasih setiap suami dan istri ya Tuhan. Dibaharui kasih mereka setiap hari. Diikat oleh kasih Kristus ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap kapal bahtera rumah tangga yang mulai hancur ya Tuhan, yang mulai retak ya Tuhan, yang mungkin tidak bisa berlayar, mulai karam ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau pulihkan setiap rumah tangga jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau pulihkan setiap hati para suami, para istri, para anak-anak yang ada ya Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa tertuju kepadamu Tuhan. Bimbing kami Tuhan, bimbing kami. Kami menyerah dalam tangan-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya kami tidak akan pernah mampu tanpa Engkau memegang kami Tuhan. Tanpa Roh Kudus-Mu menyertai langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang terlibat di dalam doa malam hari sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, yang di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan juga menjamah memulihkan kesehatan mereka. Setiap hati-hati kami Tuhan, Kau sudah pulihkan. Bahkan fisik setiap umat-Mu yang sakit dipulihkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, ada kuasa-Mu Tuhan, ada kesembuhan. Sebab Engkaulah dokter di atas segala dokter. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan setiap umat-Mu Tuhan Kau berkati ya Bapa. Buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Kemanapun mereka pergi ada perlindungan anak domba Allah menyertai langkah mereka. Selama itu sesuatu yang berkenan di hadapan Engkau, kami percaya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Tuhan pelihara. Tuhan akan terus menyertai, memberkati. Berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian seluruh umat-Mu. Bahkan kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur. Kami boleh menikmati persekutuan yang manis dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau puas sampai di sini saja, tapi biar tiap hari kami terus membangun roh penyembahan kami, pujian kami untuk terus menyukakan Engkau. Seiring dengan itu kami tetap memiliki hidup yang di dalam kekudusan-Mu Tuhan, yang menyukakan hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami semua yang sudah terlibat dalam pelayanan malam hari ini pun Tuhan memberkati. Kau memberkati kami semua yang ada di tempat ini, bahkan semua umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami akan akhiri doa kami malam hari ini dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.